Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bertemu lagi bersama saya Wildan Abdillah dalam liputan kali ini. Di sini saya sedang berada di kawasan Kartijayan, yaitu di kafe yang berlokasi di Kartijayan Pekalongan nomor 48. Di sini yang menarik adalah kafe yang berlokasi di Kartijayan ini, pemiliknya adalah seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa ini memulai usahanya dengan membuka kedai ataupun kafe yang berlokasi di Kartijayan ini dengan penuh semangat dan terus bekerja dan giat dalam mewujudkan usahanya. Bagaimanakah selengkapnya? Ikuti saya. Ya, baik pemirsa, di sini saya sedang bersama pemilik kafe yang berada di Kartijayan nomor 48. Nah, langsung saja kita perkenalkan saja. Ini pemilik kafe Ana Kopi. Namanya siapa, Mas? Nama saya Muhammad Zuha. Ya. Sekaligus saja ya untuk memperkenalkan diri saya pribadi. Saya lulusan dari awalnya dari Wali sama Karanji 2, kemudian ke MTS Simangkolon, MA juga di Simangkolon. Dan saat ini sedang di bangku perkuliahan semester 4 BPI IAIN Pekalongan. Iya. Kemudian bagaimana motivasi Anda dalam membangun kafe ini? Untuk motivasi saya cukup sederhana, bahwasanya di Pekalongan sendiri itu mempunyai kopi lokal. Saya menginginkan agar orang-orang di Pekalongan juga mencicipi mencicipi merasakan kopi lokal tersebut. Salah satunya di Pembriono, di Linggo, di Bangkelang, kemudian di Kandang Serang dan juga yang lainnya. Yang keduanya ya untuk melatih untuk bisa hidup secara mandiri, tidak bergantung sama orang tua juga ya, tentunya karena umur saat ini ya bagaimana peran pemuda juga dalam membangun ekonomi mandiri. Ya, benar. Lanjut, bagaimana tahapan dalam membangun kafe ini? Ya. Tahapan untuk membangun kafe ini saya cukup aneh juga ya, cukup aneh karena saya yang jarang ngopi, nggak pernah ngopi dari SMA gitu, sampai saya ketemu dengan salah satu teman saya di PLC Ibnu Kedumuni. Di situ kemudian saya belajar kopi sama beliau. Saya termotivasi sama beliau, namanya Mas Humam yang pemilik Lemprak Kopi di Langkap Kedumuni ya. Di situ cukup aneh juga karena letaknya di desa. Kemudian dia berani dengan model yang awal itu hanya 200 atau 300-an untuk membeli grinder sama mengcustom mesin roasting juga. Dari situ saya juga berawal dari membangun bisnis kayu kauka, gelang, cincin, kalung juga gitu ya. Saat akhir tahun kemarin ataupun bulan puasa tepatnya, di situ saya mempunyai modal 1.800 ataupun 1.800.000 rupiah. Saya putuskan untuk membeli alat kopi. Meskipun pada saat itu saya tidak pernah tahu atau belum tahu alat kopi ini fungsinya untuk apa, grinder untuk apa, kemudian Vietnam drip itu masih awam ya, mau apa gitu. Sambil belajar gitu. Yang penting kalau prinsip saya punya terlebih dahulu meskipun belum tahu gitu. Ya itu cukup aneh juga sih untuk diterapkan sama teman-teman yang lain. Yang penting untuk investasi diri saya sendiri. Kemudian saat itu letaknya kopinya ataupun kedai ya. Kalau kafe terlalu besar juga namanya ya. Kedainya di Gembong Kedumuni itu masuk rumah dengan hanya satu motor. Saya namai itu Ana Kopi. Oh, Ana Kopi namanya. Namanya Ana Kopi. Dan Ana Kopi di sini maksudnya yaitu Ono Kopi. Agar orang-orang tahu bahwasanya di Pekalongan yaitu Ono Kopi gitu. Meskipun ya tentunya dengan fasilitas yang seadanya dan hanya di teras rumah saja itu Mas. Letaknya di teras rumah. Saya berjalan 8 bulan di rumah
dua bulan pertama saya seduh sendiri, kemudian di bulan ketiga saya keteteran ya, karena kesibukan saya di organisasi juga. Saat itu saya ketua OC di salah satu organisasi Mapabda itu ya di TNI. Di situ saya putuskan untuk mencari teman saya, dan alhamdulillah teman saya juga yang ingin belajar kopi, maka saya rekrut teman saya meskipun dengan gaji yang seadanya gitu. Yang penting di situ kita bisa belajar bareng. Akhirnya dia mulai sampai 8 bulan, dan 2 bulan itu saya dan teman saya itu berhubung juga pulang ke Lampung. Saya juga saat itu dengan fase yang jenuh untuk menyeduh kopi, ya sulit sekali gitu. Di situ saya putuskan untuk sebagai pelampiasan saya bermalam di sekre ya. Bermalam di sekre, di basecamp, nggak pernah pulang. Cukup kali juga ya ternyata di situ. Dan alhamdulillah di situ juga disadarkan sama teman-teman, kamu sudah punya usaha sendiri, kenapa kok tidak diteruskan gitu. Maka saya teruskan di situ untuk membangunnya. Saya collab sama Kerasan Kopi ya, yang di Kartijaya ini. Tapi di situ ya dibayar sama sabaran dan juga keikhlasan akan cobaan yang ada ya. Karena di situ saya ditipu mas. Ditipu. Tapi ya tipuan yang membawa berkah juga. Akhirnya ya saya memiliki ya ini fasilitas ada sofa, kemudian freezer dan segala macam. Dan untuk saat ini alhamdulillah karena saya sendiri untuk kontrak di sini itu nggak ada uangnya, nggak ada budget, maka ditolongi oleh mbak ipar saya, yaitu yang pemilik ayam pop Pekalongan. Rasanya enak epok, tulisannya ngomong. Dia juga dosen di IAIN, namanya Firda. Bu Firda. Besok sih rencana untuk shop openingnya. Ya, besok. Tanggal 14 ya. Iya. Sungguh luar biasa ya, lika-liku perjalanan dari pemilik anak kopi ini. Bahwasanya perjalanan dalam menempuh fase untuk usaha itu sangat bermacam-macam ya, dan juga ada rintangan yang next pertanyaan selanjutnya ya mas, bagaimana pelayanan yang Anda berikan terhadap konsumen itu sendiri? Tentunya saya di sini masih awam ya, karena bergelut juga masih berapa bulan. Di Pekalongan juga masih banyak sekali kedai-kedai kopi ataupun senior saya. Di situ saya belajar juga sama teman-teman. Tentunya bagaimana cara kita untuk mengikuti pasar dan juga membuat pasar. Seperti yang saya lakukan, yang saya terapkan di sini, saya berusaha untuk membuka diri ya untuk teman-teman ataupun konsumen agar bisa bicara sama yang punya kedai ataupun yang menyeduh gitu ya, yang menyeduh kopi. Dan di situ tentunya menjadi sebuah rasa pribadi ya, rasa yang senang tersendiri bagi konsumen tersebut akan kopi yang sudah ia minum gitu. Tentunya di samping fasilitas dan juga rasa kenyamanan juga ya. Kenyamanan juga. Di sini juga saya menyediakan beberapa coretan buku. Coretan tulisannya Loski neng gene ya. Loski. Buku juga ada ya? Buku juga. Ya tentunya saya menginginkan juga untuk teman-teman yang ngopi ya, yang ngopi di sini khususnya agar bisa mengeloskan ataupun memplongkan apa keluh kesahnya dengan pelantaran kopi dan juga musik. Dan saya juga masih belajar biola. Dan di situ saya lagi-lagi ya, yang penting beli dulu, nanti gampang belajar. Itu saya beli second karena teman saya yang butuh uang juga ya. Sudah ada biolanya mas? Sudah ada. Lanjut,
pertanyaan berikutnya Mas, bagaimanakah sikap Anda dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya, karena pemerintah sudah memutuskan untuk waspada terhadap virus ini, tanggapannya seperti apa? Ya, tentunya di sini juga menggunakan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan. Saya saat itu di bulan puasa ya, tepatnya di situ saya menggunakan masker. Kemudian di sini juga masih ada sisa nih hand sanitizer ya. Anti cor Ya, anti cor. Nah, ini apa menurut saya? Dan ya tentunya yang membuat saya motivasi di situ ada salah satu kata Bob Saidino ya. Sebesar-besar apapun kalian berada di suatu jabatan di suatu perusahaan, di situ kamu tetap menjadi karyawan. Tapi sekecil apapun usaha yang kamu miliki, di situ kamu menjadi bos itu. Ya tentunya saya sendiri kan kalau untuk ditutur untuk menjadi ini, yaitu belum bisa menerima sepenuhnya. Tentunya memiliki cara tersendiri untuk dalam melangkah itu. Luar biasa sekali pemirsa, sungguh pemuda yang gigih dalam menjalankan kehidupan di masa teknologi sekarang ya. Mas Izul ini memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, baik untuk kuliah, organisasi maupun bekerja. Dia memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan agar bisa semuanya itu terlewati dan terlaksanakan dengan baik. Mungkin itu apa yang sudah kita bicarakan tadi. Semoga pemuda yang pemirsa yang ada di sana dapat mencontoh apa yang Mas Izul ini lakukan ya. Dan jangan lupa bisa lebih ya. 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 Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di liputan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.